Dia menggunakan tombaknya untuk melompati goblin. Dia beralih ke busurnya, melepaskan ratusan serangan anak panah. Dia kemudian beralih lagi ke pedangnya, dan membelah goblin itu menjadi dua. Yuya kemudian memeriksa gadis itu, penasaran tentang keberadaan manusia lain di dunia ini. Tapi gadis itu akhirnya pingsan. Yuya kemudian mendengar langkah beberapa pria yang mendekat, sehingga dia pun menggunakan skill tembus pandang untuk menghindari mereka. Mereka adalah ksatria yang datang mencari gadis itu. Dan kita mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang princess bernama Lexia. Kembali ke rumahnya, Yuya memikirkan pertemuan itu. Penasaran apakah gadis itu baik-baik saja. Namun karena ksatria datang untuk menolongnya, Yuya yakin dia akan baik-baik saja. Melihat kemejanya yang polos, Yuya berpikir bahwa dia harus membeli beberapa baju baru, karena kini dia bisa menghasilkan uang dengan mengalahkan monster. Di mall, saat Yuya jalan-jalan, orang-orang memperhatikannya. Mengira Yuya pasti seorang aktor atau model ternama. Kemejanya memang disihir agar tetap bersih, namun Yuya berpikir dia harus membeli baju lain agar terlihat lebih keren dan berbeda. Sementara itu, kita melihat seorang sutradara meneriaki seorang pria berkacamata. Pria kacamata itu adalah manajer seorang model bernama Sho. Tetapi Sho belum muncul untuk sesi pemotretan mereka. Manajernya kemudian mendapat telepon dari Sho, mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Namun sutradaranya sangat marah, karena Sho tidak menghormati waktu, dan semua orang yang sudah siap untuk syuting. Terutama Miu, model lain yang telah menunggunya dari pagi. Tema pemotretannya yang berfokus sebagai sepasang kekasih, sehingga tidak mungkin untuk mulai pemotretan tanpa Sho. Sutradara mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan. Dan karena semua orang sudah menunggu sangat lama, dia akhirnya memutuskan untuk mencari penggantinya di mall. Saat Yuya berbelanja, ia kebingungan dengan banyaknya pilihan baju yang ada. Dia kemudian didekati beberapa gadis dan menduga itu adalah trik marketing. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Yuya, dan bahkan menawarkan untuk membantunya berbelanja. Yuya merasa tidak enakan, sehingga dia pun menolaknya sesopan mungkin. Para gadis tercengang, dan mereka mulai histeris melihat ketampanan Yuya. Namun Yuya merasa bersalah, bingung apakah dia sudah memperlakukan mereka dengan benar. Sang sutradara kesulitan mencari pria pengganti. Memberitahu asistennya bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka melewati Yuya, dan sang sutradara langsung yakin Yuya lah orang yang tepat. Yuya didatangi, dan sutradara menjelaskan situasi mereka pada Yuya. Yuya gugup untuk melakukannya. Tapi dia memikirkan semua orang yang nampak sangat mengharapkan bantuannya. Dia pun akhirnya setuju untuk menjadi model mereka. Dia berperan sebagai pacar Miu untuk pemotretan, mengambil foto dengan berbagai posisi dan pakaian yang berbeda. Sutradara menyuruhnya untuk berpose lebih seksi, tapi Yuya kesulitan mengikuti arahannya. Namun Miu mengatakan bahwa Yuya telah melakukannya dengan baik bagi seorang pemula.